Salam demokrasi buat semuanya. Pada sore hari yang berbahagia ini kami baru saja mengakhiri mendengarkan putusan dari Majelis Hakim atas kasus klien kami Victor Frederick Yoimo. Tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa 4 dakwaan yang didakwakan oleh saudara jaksa. Yang pertama, dakwaan pertama pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Dakwaan kedua pasal 110 ayat 1 KUHP tidak terbukti. Dakwaan ketiga pasal 110 ayat 2 KUHP tidak terbukti. Dakwaan keempat pasal 160 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terbukti. Itu artinya semua dakwaan maupun satu tuntutan dalam dakwaan pertama tidak terbukti. Selanjutnya, hakim berdasarkan jurisprudensi kasus di tahun 1980-an berdasarkan itu mengambil alih untuk menganalisa sendiri berdasarkan fakta, dan selanjutnya berdasarkan fakta-fakta baik alat bukti, saksi, dan juga keterangan terdakwa sendiri dan ahli serta petunjuk menyimpulkan bahwa yang terbukti adalah pasal 155 ayat 1 KUHP. Dan selanjutnya tadi hakim memutuskan 8 bulan kurungan dikurangi masa tahanan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hasil putusan tadi, hakim tadi tidak membuka ruang untuk kita nyatakan apa, baik pikir-pikir, terima ataupun apa, kita tidak nyatakan tadi. Yang pasti sejak putusan tadi sampai 7 hari sampai 14 hari ke depan kami masih punya waktu untuk menyatakan pendapat kita. Begitu. Tetapi yang penting saya sampaikan di sini bahwa 4 dakwaan yang selama ini kita lihat diviralkan oleh media bahwa klien kami adalah pelaku makar itu tidak terbukti. Ini yang penting menurut saya. Itu artinya bahwa pemberitaan yang dibangun terkait klien kami adalah pelaku makar adalah pembohongan publik. Hakim membuktikan dalam persidangan ini. Bagi saya ini adalah kemenangan klien kami mewakili rakyat Papua. Karena semua yang adalah korban rasisme yang akhirnya kriminalisasi dengan pasal makar tidak terbukti dalam sini. Tadi semestinya kalau hakim berani diambil keputusan bebas. Tapi karena ada pertimbangan satu dan lain hal sehingga kita menerima fakta seperti itu. Tapi yang terpenting adalah berkaitan dengan pasal makar yang selalu diidentikan pada tokoh ataupun aktivis-aktivis Papua tidak terbukti. Ini yang paling penting. Itu yang saya bisa sampaikan sebagai pembuka, karena di sini bukan saya sendiri, ada banyak juga tokoh-tokoh yang hadir, maka saya akan berikan kesempatan kepada tokoh untuk bisa mewakili, menyampaikan pendapatnya atas putusan tadi dan perkembangan
selama ini. Silakan yang sudah dipersiapkan, Bapak. Kami dari Papua, saya kira saya kejutan untuk bangsa Papua, karena semua bersatu. Itu yang penting buat kami. Apapun tudingan atau apa itu pasal-pasal yang dipakai, bagaimana apapun cara yang dipakai untuk mengobrakkan itu kita Papua tetap satu, dan kami lihat dari media itu semua bangsa Papua ada di belakang untuk demo dan para penasihat itu yang saya kira memang ini yang kadang-kadang saya bilang, biar 1000 provinsi Papua tetap satu. Dan saya berterima kasih bahwa bangsa Papua sudah buktikan dengan dukungan, dengan bentuk apapun dalam proses ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada tim penasihat hukum. Ya, ini kita tangan dulu. Mereka sudah bekerja mampu-mampunya, sesuai dengan kemampuan dan ada kekuatan ada pada mereka, dan akhirnya kita bisa mendapatkan keputusan seperti ini. Dan ini bagi saya itu, saya minta itu generasi muda banyak yang masuk hukum. Kalau bisa membela ini, kita punya masyarakat banyak yang mungkin masih ada di penjara. Terima kasih kepada Victor Yemo sendiri yang juga membuktikan bahwa dia pemimpin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak. Selanjutnya kakak. Wah, syukur bagimu Tuhan. Victor Yemo itu simbol perlawan rasisme yang dia tunjukkan membela harga diri umat manusia di mana saja. Perlawan rasisme itu lintas agama, lintas jenis kelamin, lintas suku dan bangsa, lintas semua. Dan Victor membuktikan tampil membela martabat dan harga diri. Karena itu apresiasi untuk Victor dan semua pihak yang senantiasa berdiri kokoh untuk membela harga diri. Harga diri sebagai manusia yang beradab dan bermartabat. Yang kedua, apa yang terjadi semua ini juga bangsa-bangsa di dunia pernah alami. Soekarno, Muhammad Hatta pernah alami itu. Pengadilan, hakim, jaksa, aparat keamanan dengan berbagai dalih mereka lakukan itu di masa Belanda. Dan ternyata Soekarno, Muhammad Hatta waktu itu keluar sebagai pemenangnya. Jadi payah itu rakyat Indonesia nikmati. Hari ini Victor Yemo dengan 7 yang sebelumnya dan banyak tokoh alami itu. Juga dialami oleh tokoh-tokoh yang lain. Bangsa Papua. Yang lain sudah meninggal, yang lain dibunuh. Tapi apa yang terbukti hari ini, kami tetap masih berdiri untuk membela harga diri dan martabat. Victor Yemo simbol bangsa Papua. Karena itu dengan semua hati nurani, hakim, jaksa, siapapun yang membela harga diri, sekalipun engkau harus menyangkal, kami mengapresiasi. Kepada rakyat Papua, harga diri dan martabat kita tetap kita jadikan sebagai nomor 1. Semua siapa saja yang ada di sini, mari kita satukan barisan untuk membela harga diri. Kami manusia. Dan kemanusiaan itu harus kita buktikan sekalipun pahit. Dan itu dibuktikan hari ini. Tuhan berkati kita semua. Wah. Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih. Pertama, saya pikir perjuangan kita bukan saja memenangkan di ruang-ruang terbuka. Perjuangan kita bukan saja memenangkan itu di kampus-kampus,
perjuangan kita bukan saja memenangkan itu di hutan, di luar, dimanapun, tetapi kita harus memenangkan itu di muka hukum negara ini. Saya anggap bahwa pengadilan ini adalah panggung bagi kita untuk memenangkan kebenaran dan keadilan agar semakin banyak orang mengetahui bahwa rakyat Papua punya harga diri. Rakyat Papua tidak berdiri sendiri. Apa yang diperjuangkan oleh rakyat Papua itu bukan masalah orang Papua, tetapi masalah orang Indonesia. Menghapuskan paradigma rasis yang ada di dalam otak Indonesia merupakan perjuangan dari bangsa Papua. Karena itu kemenangan kita hari ini adalah kemenangan dalam memperjuangkan kebebasan bagi orang-orang yang terkukung dalam paradigma rasis. Saya pikir itu. Sehingga kalau saya mau bilang ini kemenangan saya, tidak. Tapi ini kemenangan orang-orang non-Papua yang hari ini masih memikirkan paradigma mindset rasis, perspektif rasis. Itu yang paling penting bagi saya. Bukan saja di Papua tetapi di Indonesia. Bahwa kita adalah bangsa manusia, di depan hukum kita harus buktikan bahwa kita tidak bersalah. Itu yang paling penting. Yang kedua, di tempat ini saya mau apresiasi untuk hakim yang sejak awal sudah berdiri bersama-sama dengan kami di dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, terutama di saat saya sakit. Itu apresiasi yang luar biasa untuk ketua hakim yang di sini. Begitu juga jaksa, juga kepada pengacara PH yang sudah berulang kali masuk keluar 2 tahun ini, betul-betul menunjukkan advokasi yang luar biasa untuk saya. Di dalam situasi yang sulit bagaimanapun, tetapi kita mampu menerobos itu. Itu paling luar biasa. Kepada rakyat Papua, kawan-kawan gerakan yang bersama-sama dengan saya, begitu juga dengan almarhum Philip Karma yang telah taruh badan di kejaksaan sehingga saya bisa berobat di rumah sakit. Itu sesuatu yang tidak akan pernah saya lupa di dalam perjuangan saya, tapi juga perjuangan bangsa ini. Kawan-kawan yang setia menahan badan di depan sini, walaupun hujan panas, kawan-kawan tahan di depan ini untuk memberikan solidaritas terhadap persidangan ini. Saya salut hormat untuk kalian. Perjuangan itu kita buktikan hari ini bahwa kita menang. Itu yang paling terpenting. Yang berikut kepada tua-tua, tokoh Papua, gereja, kawan-kawan yang terus bersama-sama dengan saya dalam spirit membebaskan bangsa, membebaskan kemanusiaan. Saya selalu hormat untuk itu. Saya pikir spirit persatuan antara kita semua bukan saja lintas rakyat, tetapi dilintas semua, baik orang Papua, pendatang maupun siapapun, kita harus menangkan itu. Kita harus bersatu untuk melawan rasisme. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat sore. Akhirnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah datang mengawal sidang dari awal sampai hari ini. Kawan-kawan wartawan yang sudah liput kami, terus salam hormat buat kawan-kawan. Mungkin ini akan menjadi pembelajaran tersendiri juga kepada kawan-kawan polisi yang datang tapi tetap mengikuti kami dengan ritmenya. Salam hormat buat kawan-kawan. Selamat sore, salam demokrasi buat semuanya.